Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Maudina Sarifani. You can call me Maudi. My student number is 2212300076 and I'm from English Language Education Department, Class 5C. And I'm here to explain about basic concept Islamic education. And please stay here and watching my video. Kita akan belajar tentang konsep dasar pendidikan Islam. Nah, sebelum kita tahu apa sih konsep dasar pendidikan Islam itu, kita harus tahu dulu pengertian dari pendidikan. Nah, pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang mengandung arti perbuatan. Pendidikan ialah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan dari seluruh kemampuan potensinya melalui adanya teaching atau pengajaran dan learning atau pembelajaran untuk menghasilkan sebuah pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan tingkah laku yang baik untuk kehidupan dirinya juga masyarakat. Pendidikan juga bisa disebut dengan proses terjadinya suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pengajar kepada anak didiknya. Nah, kita udah tahu nih apa itu pendidikan. Selanjutnya, mari kita cari tahu tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya. Nah, pendidikan Islam juga punya tujuan nih. Tujuan dari pendidikan Islam itu untuk membentuk kepribadian Muslim seutuhnya, mengembangkan potensi manusia secara jasmani serta rohaninya, juga menumbuhkan hubungan yang harmonis kepada setiap pribadi manusia dengan manusia, manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam. Kita kan tadi udah tahu nih pengertian dari pendidikan dan pendidikan Islam. Ternyata pendidikan Islam juga punya sejarahnya nih teman-teman. Permulaannya dari semenjak Rasulullah menerima wahyu pertamanya. Dalam perjalanannya Rasulullah memperkenalkan dan mengajak memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca dan merubah kebiasaan masyarakat yang menyembah berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merubah tatanan akhlak masyarakat menjadi baik. Rasulullah selama menyebarkan ajaran agama Islam itu mempunyai 5 metode. Yang pertama metode ceramah, yang kedua menulis, yang ketiga menghafal, yang keempat diskusi, dan yang terakhir tanya jawab. Kemudian tersebarlah pendidikan Islam ini kemana-mana dari masa ke masa. Dari masa sahabatnya, dari masa Bani Umayyah, Abbasiyah, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Pendidikan Islam juga mempunyai konsep-konsep dasar. Nah, apa aja sih konsep dasar pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu punya 3 konsep nih teman-teman. Yang pertama itu ada konsep taklim, yang kedua ada konsep tarbiyah, yang ketiga ada konsep ta'dib. Setiap konsepnya ini punya pengertian tersendiri. Yang pertama itu konsep taklim. Taklim adalah proses pengajaran yang berasal dari kata alama, yang berarti mengajar atau mengetahui. Taklim berarti berusaha untuk menerus atau menuju posisi yang kita tidak tahu menjadi posisi yang tahu. Maksudnya itu apa sih? Misalkan, dulunya kita nggak tahu caranya membaca itu seperti apa. Dengan adanya konsep taklim ini, kita mau belajar menjadi tahu bagaimana sih caranya membaca, gitu. Yang tadinya kita tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menggambar, kita jadi tahu dan bisa bagaimana caranya menulis, membaca, dan menggambar.
Yang kedua, ada yang namanya konsep tarbiyah. Apa sih konsep tarbiyah? Tarbiyah adalah proses pengajaran yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik. Nah, tadi kan ada konsep taklim nih, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Sekarang dilanjutkan ke konsep tarbiyah. Jadi konsep ini tuh mengembangkan yang sebelumnya. Tadinya kita sudah tahu menulis, sudah tahu membaca, dikembangkan lagi menjadi bisa menulis sesuatu hal yang lebih inovatif, lebih kreatif, juga membaca banyak hal yang lebih memberikan banyak pengetahuan lagi. Yang ketiga, ada konsep ta'dib. Ta'dib adalah proses mendidik yang ditujukan kepada pembinaan budi pekerti pelajar yang berujung pada proses penyempurnaan akhlak. Jadi, selain anak-anak tahu bagaimana cara menulis, cara membaca, juga cara menggambar, sifat budi pekerti untuk pelajar juga sangat diperlukan. Apa sih contohnya dari konsep ta'dib ini? Yaitu seperti sifat saling menghormati, saling menghargai, juga sifat baik kepada sesama. Selain pelajar tahu menggambar, menulis, dan lainnya, pelajar juga harus mempunyai budi pekerti yang baik. Contohnya seperti tadi. Jadi konsep pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah taklim, yang kedua adalah tarbiyah, yang ketiga adalah ta'dib. Konsep-konsep ini sangat diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar pendidikan Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam juga mempunyai berbagai macam lembaga. Lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal, yang kedua non-formal, dan yang terakhir adalah informal. Apa aja sih macam-macamnya pendidikan formal dalam Islam? Pendidikan formal itu seperti sekolah, tapi terbagi. Yang pertama, Taman Kanak-Kanak Islam atau RA. Yang kedua, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Yang ketiga, ada SMP atau Madrasah Sanawiyah, yang biasa disebut dengan MTS. Yang keempat, ada Madrasah Aliyah atau SMA. Dan yang terakhir, ada Institut atau Universitas Islam. Selanjutnya, ada pendidikan non-formal. Apa aja sih macam-macamnya pendidikan non-formal? Yang pertama itu ada lembaga pelatihan kelompok belajar. Yang kedua itu ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau majelis taklim. Dan yang terakhir ada pendidikan sejenis pesantren, daycare, dan bimbingan belajar. Nah, yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi pendidikan informal itu kegiatannya secara mandiri dari keluarga. Ini tuh pendidikan pertama banget yang didapatin dari si anak. Gitu. Selanjutnya, peran Quran hadis dalam pendidikan Islam. Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Beberapa perannya adalah yang pertama itu sebagai sumber utama pengetahuan, yang kedua adalah pedoman etika dan moral, yang ketiga ada pengembangan spiritual, yang keempat ada pembentukan karakter, yang kelima ada sumber hukum dan pedoman kehidupan, yang terakhir ada mendorong ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis. Nah, yang pertama sumber pengetahuan, sumber utama pengetahuan. Dalam Islam, semua ilmunya ada di Al-Quran. Jadi, pengajar mengajarkan anak-anaknya pun ilmu-ilmunya itu pasti terdapat dari Al-Quran. Yang kedua sebagai pedoman etika dan moral. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan begitu banyak hal dan begitu detail tentang etika dan moral yang baik itu bagaimana. Terus pengembangan spiritual, pembentukan karakter anak yang baik itu bagaimana. Juga sumber hukum dan pedoman kehidupan. Dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum Islam yang baik dan benar itu apa yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah mendorong ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis. Selanjutnya ada yang namanya ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang menyeluruh, meliputi tentang pengembangan individu dari segi spiritual, intelektual, moral, dan sosial.
Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek religius, tetapi juga kepada pengembangan diri yang utuh dan sifat baik-baik lainnya. Selanjutnya, apa aja sih ruang lingkup pendidikan Islam? Yang pertama itu ada pendidikan akidah atau keimanan. Yang kedua ada pendidikan ibadah. Yang ketiga ada pendidikan akhlak atau moral. Yang keempat ada pendidikan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir ada pendidikan fikih atau hukum Islam. Selanjutnya ada contoh implementasi pendidikan Islam terhadap disiplin peserta didik. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya teman-teman contoh dari implementasi pendidikan Islam terhadap kedisiplinan anak-anak. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa contoh implementasi kedisiplinan. Yang pertama itu pembiasaan ketepatan waktu dalam beribadah. Penting banget nih bagi anak-anak tahu bagaimana sih cara pembiasaan ketepatan waktu dalam ibadah. Seberapa penting sih pembiasaan ketepatan waktu dalam beribadah ini? Yang kedua, menerapkan hafalan Al-Quran. Jadi kalau bisa kita mengedukasi kepada peserta didik untuk membaca Al-Quran setiap hari. Seperti itu. Yang ketiga ada pengolahan waktu belajar. Pengolahan waktu belajar itu jadi nggak selamanya 24 jam itu anak-anak harus terus-terusan belajar, karena anak juga perlu main dan lainnya. Jadi pengolahan waktu belajar itu penting. Seperti contohnya sehabis bangun subuh itu bolehlah membaca buku dulu sampai jam 6 gitu. Lanjut kan untuk berangkat sekolah, siap-siap sarapan, lanjut belajar di sekolah, dan pulangnya boleh istirahat dulu, baru nanti dilanjutkan lagi belajarnya pada malam hari. Dan waktu belajar juga tidak harus lama, boleh setiap belajar hanya 1-2 jam, seperti itu. Dilanjutkan dengan pembiasaan adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab itu penting karena tidak cuma hanya berilmu, seseorang pun harus memiliki adab yang baik. Contohnya, saling menghargai dan menghormati, sopan santun, dan bertutur kata yang baik. Selanjutnya ada kedisiplinan dalam berpakaian dan kebersihan. Sebagai pelajar yang baik, anak-anak juga harus tahu bagaimana contohnya pakaian yang baik dan benar itu seperti apa, dan yang buruk itu seperti apa. Itu bisa menjadi implementasi pendidikan terhadap kedisiplinan anak-anak. Oke, selanjutnya ada metode pengajaran pendidikan Islam. Bagaimana sih metode pengajaran pendidikan Islam? Sebenarnya metode pengajaran pendidikan Islam itu ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa contohnya. Apa aja sih metode pengajaran secara umum? Yang pertama itu ada metode ceramah. Biasanya itu dilakukan sewaktu belajar mengajar nih, metode ceramah. Yang kedua ada yang namanya metode diskusi. Anak-anak itu juga bisa diajak diskusi antar kelompok, antar temannya, atau diskusi antara anak dan guru. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Selesai guru menjelaskan atau selesai anak-anak menyimak pembelajarannya, di terakhir sesi itu bisa dikasih metode tanya jawab untuk mengulas kembali apa saja sih yang tadi sudah disampaikan oleh pengajar. Yang keempat ada metode hafalan. Yang kelima ada demonstrasi. Yang keenam ada metode pembiasaan. Nah, pembiasaan itu tuh seperti kayak hal yang diulang-ulang. Misalkan kayak belajar sehari 2 jam, itu tapi terus berulang setiap harinya. Gitu. Yang ketujuh ada metode kisah. Kisah itu seperti kita bercerita, seperti kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabatnya, dan kisah-kisah baik lainnya. Yang terakhir ada metode praktek langsung. Misalkan seperti apa sih mencontohkan bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat yang baik, itu dicontohkan dulu sebelumnya. Begitu. Jadi pendidikan Islam ini sangat luas sekali ya. Sebelumnya sekian dari saya untuk
pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditambahkan di kolom komentar. Okay guys, finish and thank you for watching and see you later.